Ini adalah kisah nyata, yang ditulis oleh sejarawan Muslim. Kisah ini menimpa seorang raja Muslim Turki, bernama Alap Arslan pada tahun 403 Hijriah. Raja ini adalah seorang mujahid yang kembali dari peperangan-peperangan yang terjadi di negara Tobaristan. Pasukannya berhenti dari peperangan yang sangat sengit dan melelahkan, tentaranya banyak yang terluka. Jumlah tentaranya tidak lebih dari 5.000 orang yang kembali. Alap Arslan menghadapi pasukan besar Roma, pasukan Karhi, dan pasukan Eropa, pasukan-pasukan yang berjumlah banyak dan berbekal dengan perlengkapan yang canggih. Raja Roma saat itu bernama Armanus mendengar kembalinya pasukan Alap Arslan, dalam keadaan lemah. Dia pun mulai menyusun strategi untuk menaklukkan berbagai wilayah Muslim. Raja Roma ini membawa 35.000 komandan, setiap komandan mengepalai 200 pasukan, dia juga membawa pasukan Eropa yang berjumlah 35.000, dan pasukan yang menunggu di Konstantinopel berjumlah 15.000 orang, dengan 1.000 pasukan yang bisa menggali dan membuat parit. Adapun pasukan Alap Arslan hanya terdiri dari 400 kereta kuda yang membawa sandal-sandal dan paku-paku, dan 2.000 kereta kuda yang membawa senjata, obor, dan peralatan perang lainnya seperti arodat dan manjanik, alat pelontar semacam ketapel besar. Jumlah manjanik 1.000 dan dibawa oleh 200 orang. Dalam misi penaklukannya, Raja Armanus dapat merebut Khurasan, kerajaan Irak, hingga sampai ke Syam, dia mampu menaklukkannya dari kaum muslimin. Berita ini sampai kepada Alap Arslan, dia bingung mengambil sikap, tapi dia terus berpikir. Dan dia mempertimbangkan berbagai pilihan, banyak kemungkinan dan pilihan-pilihan yang pahit jika dilaksanakan. Apakah dia akan melarikan diri dari pasukan ini, kemudian dia dituduh sebagai pengecut? Apakah dia akan membiarkan pasukan kafir merebut negaranya, sehingga mereka menyebarkan kerusakan di dalamnya? Atau dia maju berperang, dan menggiring pasukannya terjun ke medan peperangan? Akan tetapi iman yang ada dalam dirinya, memberikan dorongan kepadanya untuk berjihad. Diam-diam, Raja Turki ini masuk ke dalam kemahnya. Dia melepas pakaian perang yang biasa dia pakai. Ia menggosok tubuhnya dengan hanut, ramuan yang biasa digunakan untuk mayat agar tidak rusak. Kemudian ia mengenakan kain kafan. Ia keluar dari kemah kemudian menyampaikan khutbah kepada tentaranya. Berikut isi khutbahnya. Sesungguhnya Islam dalam mara bahaya, sesungguhnya kaum muslimin dalam bahaya, sesungguhnya saya takut kalimat la ilaha illallah tidak lagi dikumandangkan di dunia. Kemudian dia berteriak, duhai Islam dalam mara bahaya. Duhai Islam dalam ancaman. Ini saya telah memakai hanut, saya telah memakai kafan, maka barang siapa yang menginginkan surga, hendaknya dia melakukan seperti apa yang saya lakukan. Mari kita berperang dengan tujuan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, sampai kita mati atau kalimat itu tegak di muka bumi. Tidaklah berselang lama setelah itu, semua pasukan telah memakai kain kafan, tercium bau hanut dari tubuh-tubuh mereka, terdengar suara Allahu Akbar menggema ke atas langit. Wahai kuda-kuda Allah majulah. Wahai kuda-kuda Allah teguhlah dalam perjuangan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apakah Anda pernah melihat pasukan di muka bumi ini yang semuanya memakai hanut? Ketika itu semangat jihad kaum muslim sangat tinggi, hingga berhasil mengumpulkan 15.000 pasukan. Semuanya mengenakan hanut dan kain kafan. Itulah pasukan Alap Arslan. Namun jumlah ini terpaut jauh dengan pasukan Roma yang berjumlah puluhan ribu. Seorang ulama yaitu Abu Nasr Muhammad bin Abdul Malik Al-Bukhari ikut serta dalam pasukan Raja Alap Arslan. Dia memberi pengarahan kepadanya agar melaksanakan peperangan pada hari Jumat sesudah tengah hari, sesudah para khatib mendoakan para mujahidin untuk diberi kemenangan oleh Allah. Ketika waktu perang sudah tiba, dua pasukan itu saling bertemu, mereka saling melihat. Raja Alap Arslan turun dari kudanya, dia bersujud kepada Allah, dia menempelkan wajahnya ke tanah sembari berdoa meminta kemenangan dari Allah. Kemudian dia maju ke medan laga, sambil berkata, saya bersegera menuju kepada keridaan-Mu ya Allah. Peperangan sengit pun pecah. Kepala-kepala berterbangan, lengan-lengan lepas, tengkorak-tengkorak berserakan, darah-darah tertumpahkan. Dalam peperangan sengit ini Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin,
Allah memberikan kepada mereka pundak-pundak orang musyrikin untuk ditebas. Banyak orang-orang musyrik yang terbunuh. Raja Roma Armanus pun tertawan. Dia ditawan oleh seorang pemuda Muslim. Salah satu menteri Alap Arslan berkata kepada seorang pemuda Muslim sebelum keluar hendak berjihad, "Pulanglah." Dia menjawab, "Tidak. Saya tidak akan pulang." Menteri itu berkata kembali, "Kalau begitu kemarilah. Mudah-mudahan kamu dapat membawa Raja Armanus kepada kami sebagai tawanan." Perkataan ini pun menjadi kenyataan persis seperti yang dikatakan oleh sang menteri itu. Kemungkinan sang menteri menyuruhnya pulang, karena melihat umurnya yang masih muda untuk mengikuti peperangan. Segala pujian dan karunia hanya milik Allah. Sungguh benar janji Allah di dalam Al-Quran. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Armanus berdiri di hadapan Alap Arslan dalam keadaan hina, nista, dia mencium tanah di depannya. Dia mencium tanah sebagai penghormatan kepada sang khalifah, kemudian dia menebus dirinya dengan 1.500.000 dinar. Sisa-sisa pasukan kaum muslimin yang belum mendapatkan kemuliaan sebagai syahid, mereka berdiri dalam keadaan sedih, bercampur dalam diri mereka rasa suka dan duka, karena mereka terpaksa harus melepaskan kain kafan mereka, padahal mereka telah bertekad untuk menjual diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Alap Arslan maka dia selalu memuji Allah, dia pun terus berjuang dan berjihad sampai detik-detik terakhir dari kehidupannya. Dia meninggal dunia dalam sebuah peperangan, sedangkan umurnya ketika itu 41 tahun, dia meninggal pada tahun 465 Hijriah. Setelah kematiannya, barulah kaum salibis mampu menyerang negara-negara Muslim dan menjajah negeri Syam dan juga Baitul Maqdis. Demikian kisah ini. Semoga Allah sayang kita semua. Amin.